Teman-teman, reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, yang kemarin baru saja terjadi, itu membuat lawan-lawan politik Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Mas Gibran kejang-kejang. Stres mereka teman-teman, guling-guling di tanah. Kenapa? Kita bahas ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, kemarin baru saja terjadi reshuffle kabinet. Ya, saya akan menganalisis ya tentang reshuffle tersebut dan mengapa ya saya katakan lawan-lawan politik Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran terkapar, terguling-guling, kecewa ya. Harusnya mereka masuk speed tank semua kalau perlu. Kenapa teman-teman? Begini ya. Jadi setelah pengumuman tadi malam ya oleh Pak Prabowo, ya ternyata dari kubu mereka, saya mendapatkan informasi ya teman-teman, dari kubu mereka itu sedihnya luar biasa teman-teman. Kenapa? Yang pertama, harapan mereka ya, itu tentu saja Kapolri, ya nggak? Itu di reshuffle, ya pokoknya kelompok-kelompok atau menteri-menteri yang mereka inginkan lah reshuffle seperti Bahlil dan yang menteri-menteri memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi ya, yang mereka anggap gitu ya, yang mereka anggap gitu. Nah, ternyata hasilnya justru reshuffle kemarin adalah penguatan Pak Prabowo dalam bidang apa? Komunikasi, teman-teman. Informasi. Ya, artinya ada penguatan informasi yang akan dilakukan oleh pemerintahan sekarang ya kepada publik yang selama ini memang kita lihat memang lemah teman-teman ya, di khususnya di media sosial. Sebelum ini kita tahu dominasi dari konten-konten atau informasi-informasi yang beredar di masyarakat itu ujaran-ujaran kebencian, hoax, DFK ya, yang mengajak, ini kebanyakan ya, yang mengajak semua anti terhadap program-program Pak Prabowo gitu ya. Nah, ini kebutuhan ini direalisasikan dengan mengangkat ya KSP Dudung, kemudian Bakomnya Kodari ya, Muhammad Kodari, kemudian Hasan Nasbi ya. Itu sudah terlihat teman-teman. Ya, kalau kita lihat Jumhur menjadi Menteri Lingkungan Hidup, ya memang itu perlu karena kita tahu Jumhur itu ya, itu memang aktivis yang konsen sekali terhadap ya buruh, petani, lingkungan hidup ya, kita tahu itu. Dan pernah di stigma ya, Jumhur itu adalah lawannya Pak Jokowi gitu, pernah di stigma. Nah gitu ya, ini kembali lagi kenapa mereka berguling-guling di tanah, stres, jedok-jedokin palanya ya, terutama saya Didu ya, terus yang media informasinya Hersubeno ya, Edi Mulyadi dan lain-lain, stres teman-teman, sehingga mereka mengatakan bahwa Pak Prabowo itu memang adalah orang yang bebal, orang yang tidak bisa mendengarkan informasi arus dari bawah. Kok aneh dia ngomong kayak gitu ya teman-teman? Itu kan keinginan-keinginan dia aja gitu, keinginan-keinginan mereka, ekspektasi mereka supaya mereka maunya begini loh. Ya Pak Prabowo kan presiden, dia punya hak prerogatif. Dia boleh memilih timnya siapapun. Ini siapa elu gitu, tiba-tiba mengusulkan pengennya keinginan-keinginan mereka gitu. Dan mereka coba melakukan informasi dorongan ini kepada Syafri Samsudin. Tetapi kan nggak tembus juga gitu loh ke Pak Prabowo. Pak Prabowo punya pendirian yang teguh, yang kuat, yang dia tahu kebijakan-kebijakan dia tidak bisa diintervensi ya. Meskipun itu dengan siapa? Sahabatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga membebaskan, tidak pernah intervensi. Karena tongkat estafet sekarang memang milik Pak Prabowo. Nah, orang-orang ini kan menyangka, selalu berpikir di belakang Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Itu yang mereka konotasikan karena mereka sudah benci sekali yang namanya Pak Jokowi. Kebencian mereka adalah subjektivitas ya, bukan karena ya kebijakan ya, tidak objektif lah intinya. Ya, karena mereka apa? Dendam masa lalu, HTI, FPI, kalah melulu selama Pak Jokowi.
Benar nggak? Dan mereka merasa Pak Prabowo harusnya menyingkirkan yang namanya Pak Jokowi. Ya, itu kekesalan mereka sebenarnya, akar masalahnya. Nah, ketika reshuffle ini terjadi, justru kita lihat, ya, menurut analisis saya, justru saya melihat peta kekuatannya adalah Pak Prabowo semakin kuat bersama Pak Jokowi. Walaupun tidak ada intervensi loh. Ya, teman-teman bisalah mengkonotasikan atau mempersepsikan yang namanya Muhammad Kodari, Hasan Nasbi, kemudian Dudung adalah orang-orang yang selama ini loyal terhadap Jokowi. Boleh aja itu akhirnya mempersepsikan bahwa ini kembali tim-timnya orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi ada duduk di barisan pemerintahan Pak Prabowo gitu, menguatkan. Boleh aja berpikir seperti itu, tetapi teman-teman jangan mengindahkan bahwa Pak Prabowo memiliki hak prerogatif penuh. Pak Prabowo bukanlah orang yang bisa diintervensi. Dia memiliki segala-galanya sekarang, teman-teman, gitu ya. Nah, ini kan lawan-lawan atau pembenci-pembenci ini akan melakukan framing ya. Pasti dia akan melakukan framing dengan reshuffle kemarin. Framingnya adalah ini adalah pemerintahan Jokowi periode ketiga. Pasti dikatakan begitu, teman-teman. Dianggap Pak Prabowo ini sudah tidak bisa lepas dari Pak Jokowi. Dianggap Pak Prabowo adalah bonekanya Pak Jokowi. Udah pasti itu framing-framing yang akan dibentuk ya setelah hasil reshuffle kemarin. Kita lihat aja, nanti kita saksikan di media sosial mereka akan mengatakan hal seperti itu. Ya, tapi jujur saya membantah apa yang mereka katakan. Ya, Pak Prabowo tidak bisa dipungkiri, dia lebih kuat ya kepemimpinannya dengan 82% sekarang yang mendukung dia, partai. Kemudian ya kecintaan masyarakat di atas 70% ya. Kemudian program-program dia waktu Pak Jokowi adalah infrastruktur, sekarang adalah lebih ke pangan dan energi. Dan di pangan itu sangat menyentuh kepada masyarakat, termasuk program-program yang memang ada kontroversialnya dalam pelaksanaannya, tetapi berdampak langsung kepada masyarakat. Ya, nanti Kopdes akan dibentuk. Walaupun memang dalam proses pelaksanaannya, pembangunannya atau pembentukannya itu mengalami kendala-kendala teknis yang menjadi ya celah untuk menjadi menjadi titik kritikal oleh masyarakat untuk menghantam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Tetapi programnya akan menyentuh sekali kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi Pak Prabowo orang yang kuat, yang memang orang yang tidak bisa diintervensi. Ya, tetapi dengan reshuffle kemarin kita juga bisa berkesimpulan atau bisa menganalisis bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memang kental, teman-teman. Jadi kalau ada framing-framing, ada yang mengadu domba, apapun itu mentah, teman-teman, mentah. Ya, saya bisa katakan di sini ya, kalau saya lihat ya, update terbaru lah analisis politik saya terhadap petanya sekarang. Ya, dengan reshuffle kemarin clear Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Komunikasinya lancar, bagus. Ya. Tapi tentu saja dengan kenyataan tersebut membuat lawan-lawan Pak Jokowi ya jedot-jedotin palanya di tiang listrik. Nangis dia, teman-teman. Ya, nangis. Ya, harapan mereka yang maunya menteri yang ini di reshuffle, diapain, ternyata tidak terjadi. Guling-guling di tanah, ngacak-ngacak sepiteng mereka, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, sekali lagi terakhir Pak Prabowo dan Pak Jokowi makin solid. 2029 Prabowo Gibran 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.